Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arianti Bolota, saya dari kelas MP 4B. Baik, saya akan di sini akan memaparkan materi yang telah saya buat, yaitu yang pertama tentang komunikasi dan korespondensi. Korespondensi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam operasional kantor, karena korespondensi atau surat menyurat merupakan rangkaian aktivitas yang berkenaan dengan pengiriman informasi secara tertulis, mulai dari penyusunan penulisan sampai dengan pengiriman informasi hingga sampai kepada pihak yang dituju. Selain itu, proses korespondensi merupakan sarana untuk mengirim atau memberi informasi tertulis kepada pimpinan atau pihak lainnya, baik sebagai laporan, pemberitahuan, permintaan, pertanyaan, maupun hak lainnya. Kemudian, pengertian komunikasi dan komunikasi kantor. Komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran, informasi, peraturan, atau instruksi dengan suatu cara tertentu agar penerimanya memahami pesan yang diterimanya. Menurut Liang Ji, bahwa komunikasi adalah penyampaian warta yang mengandung macam-macam keterangan dan seseorang kepada orang lain. Komunikasi kantor merupakan komunikasi yang terjadi dan berlangsung dalam kantor, atau ada yang menyebut dengan istilah hubungan kantor. Menurut Liang Ji, bahwa pada dasarnya komunikasi kantor mengandung arti yang sama dengan komunikasi administrasi. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Redfield. Kemudian, berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi kantor merupakan proses penyampaian informasi, instruksi, atau perintah mengenai pekerjaan atau tugas tertentu. Kemudian, bentuk komunikasi yaitu terbagi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Kemudian pada bagian C, yaitu prinsip komunikasi kantor yang efektif. Komunikasi yang efektif sangatlah penting bagi organisasi karena akan menentukan tepat tidaknya komunikasi yang dilakukan. Melalui komunikasi yang mendalam dan tepat, diharapkan makna yang tersimpan di balik apa yang disampaikan kepada komunikator dapat disampaikan secara dengan efektif. Selanjutnya tentang manajemen arsip. Jika mendengar perkataan arsip, seringkali pegawai membayangkan tumpukan kertas atau berbagai dokumen lainnya yang penuh dengan debu dan kotor, di mana arsip tersebut disimpan dalam ruangan yang penuh sesak, berantakan, dan pegawainya sudah tua serta tidak terdidik. Pandangan seperti ini seringkali terhambat perkembangan kearsipan pada setiap organisasi. Apalagi pegawai kearsipan tidak diberikan keleluasan untuk mengembangkan pengelolaan kearsipan dan guna mendapat perhatian dari segi pandangan dan dari segi pendanaan. Setiap pimpinan dalam kehidupan sehari-hari selalu dihadapkan dengan berbagai masalah yang menuntut penanganan dan pemecahan yang tepat serta dapat diterapkan. Setiap tugas-tugas yang dilakukan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan yang akurat. Arsip merupakan salah satu aset yang sangat berharga yang dimiliki oleh organisasi. Sebelum manusia mengenal komputer, pengelolaan arsip dilakukan secara konvensional atau klasikal arsip. Kemudian, pengertian arsip dan kearsipan. Kata arsip dalam bahasa Indonesia disebut dengan archief, dalam bahasa Inggris disebut dengan arsif, bahasa Latin arsip disebut dengan archivum atau arsium. Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut dengan arsi, yang berarti permulaan.
Kata arsi dalam bahasa Yunani berkembang menjadi kata arsia yang berarti catatan. Kemudian berkembang lagi menjadi kata arseton yang berarti gedung pemerintahan. Selanjutnya kita masuk pada teknologi di lingkungan perkantoran. Peranan teknologi di lingkungan perkantoran semakin besar, bahkan semakin dominan. Implementasi teknologi terbaru di lingkungan perkantoran akan menentukan kualitas pekerjaan kantor itu sendiri. Oleh karena itu, mewujudkan manajemen perkantoran modern yang berbasis teknologi informasi kantor yang modern merupakan satu keniscayaan yang harus dipenuhi oleh organisasi. Masuk pada pengertian teknologi. Teknologi berasal dari kata Prancis yang dapat diartikan sebagai semua proses yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sesuatu secara rasional. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sesuatu yaitu berupa benda dan konsep. Kemudian masuk pada teknologi komputer. Teknologi komputer merupakan salah satu teknologi yang paling penting dan populer di lingkungan perkantoran. Teknologi komputer berasal dari bahasa Latin yaitu komputer yang mengandung arti menghitung. Namun demikian, karena luasnya bidang gerapan tentang komputer, para pakar memiliki pemahaman yang berbeda tentang teknologi komputer. Hamaser menyatakan bahwa teknologi komputer adalah mesin penghitung elektronik cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersisa di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Kemudian lanjut pada otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor merupakan teknologi tinggi melalui proses pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas kerja. Otomatisasi dalam bahasa Inggris disebut automation, memiliki peranan kata mekanisation atau mekanisasi dan computerization atau komputerisasi. Otomatisasi memiliki dua makna, yaitu peralatan otomatis dan pengendali otomatis. Lanjut pada kantor virtual. Kantor virtual muncul pada tahun 70-an saat mikrokomputer dan peralatan komunikasi yang murah memungkinkan seseorang bekerja di rumah. Pada saat itu istilah teleprocessing digunakan untuk menjelaskan komunikasi data. Kemudian pengaruh teknologi terhadap lingkungan perkantoran. Berkat kemampuan teknologi informasi untuk menjangkau sumber-sumber informasi yang begitu luas, maka pekerjaan di lingkungan perkantoran bisa dilaksanakan dengan lebih mudah dan up to date. Komputer misalnya sekarang secara luas telah digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam hal apa yang akan terjadi apabila kita mengambil keputusan dengan alternatif apa akibat dan perubahan X dengan tidak merubah Y. Untuk memperkirakan pengaruh terhadap perkantoran ada beberapa perspektif atau harapan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu implikasi umum. Yang kedua, implikasi terhadap karyawan kantor. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.